Pernah nggak sih kalian jadi korban perisakan? Entah itu di lingkungan sekolah, warga, atau tempat kerja. Perisakan terjadi secara verbal maupun non-verbal, baik melalui perbuatan maupun sekadar kata-kata, misalnya olokan. Di era internet yang sudah menjamur seperti sekarang, perisakan bukan hanya terjadi di real life, melainkan di media sosial, misalnya komentar-komentar buruk atau mengirim DM yang sangat-sangat menyakitkan. Sebagian orang mungkin tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah perisakan, atau menganggap bahwa hal itu sebagai sesuatu yang wajar, sekadar candaan. Bahkan beberapa kali saya menemukan komentar di Twitter saat ada seseorang atau beberapa orang merasa tersinggung, pasti mereka menjawabnya dengan "ih, baperan". Mungkin memang anggapan mereka standar jokesnya berbeda, tapi kita tidak tahu kan apakah yang mereka katakan itu benar-benar sangat menyakiti hati mereka atau tidak. Untuk kalian yang merasa minder atau pernah menjadi korban perisakan yang membuat kalian punya low self esteem, it's not over yet. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah titik mula kamu mulai bangkit dan semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Hai, aku Lovita Cendana, seorang penulis dan juga penyunting. Dulu saat sekolah saya pernah menjadi korban perisakan yang tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang teman atau satu kelas, melainkan satu sekolah. Mulai dari junior sampai senior. Sebenarnya sih perisakan tuh sudah terjadi sejak masih SD gitu ya. Mungkin teman-teman saya waktu itu menganggapnya bercanda. Beberapa kali saya jadi korban pengucilan hanya karena hal-hal sepele. Saya mengadu pada orang tua saat dijahili oleh teman-teman saya. Menjahili saya ini bukan sekadar mengolok, tapi mencelakai. Sampai saya tidak masuk sekolah itu sekitar 1 minggu karena luka pada kaki, jadi susah jalan gitu loh. Dan teman-teman saya malah waktu saya masuk sekolah lagi itu malah mengucilkan. Saat SMP, saat itu masa-masa puber lah ya, masih masa remaja, orang lagi jatuh cinta, orang lagi punya geng-gengan. Saya sendiri saja tidak memiliki sahabat yang benar-benar sahabat gitu. Saat saya memiliki beberapa orang yang saya anggap sebagai sahabat, ternyata mereka tidak menganggap demikian. Mereka menghapus tagline sahabat yang saya tulis dan diganti dengan teman, seperti itu. Jadi waktu itu saya merasa kayak baper banget tuh. Emangnya saya nggak cocok ya berteman dengan mereka atau bersahabat dengan mereka gitu. Banyak sekali hal-hal yang saya alami waktu SMP. Selain dari teman-teman, juga perlakuan yang tidak adil dari guru-guru. Kebetulan saya sekolah di sebuah sekolahan elit. Waktu itu saya waktu di SMP merasa sangat-sangat kecil, merasa sangat rendah diri karena teman-teman yang begitu berprestasi, banyak yang menang lomba, banyak yang mendapatkan apresiasi yang begitu baik, sedangkan saya merasa seperti kecil sekali. Saya merasa tidak memiliki bakat, meskipun saya memiliki banyak sekali passion, memiliki banyak sekali hobi, dan saya berambisi untuk melakukan itu, tetapi tidak diapresiasi oleh warga sekolah waktu itu. Bahkan saat mengikuti ekstrakurikuler, saya tidak dianggap oleh guru yang mengampu atau pelatihnya saat itu. Jadi saya dibiarkan duduk di pinggir melihat anak-anak latihan voli, sedangkan saya diam saja gitu melihat yang lain latihan. Pernah suatu ketika teman kelas saya bertanya, kamu pernah gak sih SMS si ini? Katanya dia ngaku-ngaku sebagai kamu. Padahal waktu itu saya belum punya ponsel. Saya kaget waktu itu. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai saya, SMS seorang cowok dari sekolah lain, ya SMS-nya menggoda. Terus saya jadi berasa kayak, kenapa harus memakai nama saya gitu kan. Jarang ada yang gak kenal sama saya.
banyak dari siswa-siswa SMP lain, misal SMP favorit lain pun ada yang kenal dengan saya, tapi bukan karena prestasi, melainkan sesuatu yang buruk. Pernah juga suatu ketika saya berantem dengan teman sekelas saya, teman cowok. Saya pernah memukul dengan tangan, dan juga melempar dia dengan kursi karena dia sempat mengolok-olok saya, bukan cuma saya, mengolok-olok keluarga saya, mengolok dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, yang saat itu saya benar-benar emosi sampai saya berani memukul teman cowok saya. Hal itu beberapa kali terjadi dan pernah disaksikan oleh petugas laboratorium, tapi saya yang malah disalahkan gitu. Saya yang dituduh seperti, kamu ini perempuan tapi kenapa tingkahnya seperti ini? Saya yang sebagai orang yang nggak punya apa-apa, yang pasti kalah dengan teman saya yang saya pukuli waktu itu, yang anak orang berada. Saya tidak bisa membela diri, saya hanya kemudian duduk. Banyak sekali kata-kata yang sangat menyakitkan yang pernah saya dapatkan. Apa sih yang salah dengan diri saya? Apakah ada sesuatu yang orang lain tidak suka? Saya selalu self-reflection setiap hari. Selain itu, biar bisa self-improving, kebiasaan self-improving jika saya melakukan sebuah kesalahan. Karena saya benar-benar takut dinilai negatif oleh orang lain. Karena itu sangat membawa trauma sekali ya sampai sekarang. Bahkan tahun lalu saya sampai pernah ke psikolog karena udah mulai terganggu dengan hal-hal seperti itu. Berlanjut ke SMA, saat itu perisakan tidak terjadi separah waktu SMP karena saya memilih sekolah di luar kota, lebih tepatnya di daerah pedesaan. Tapi setidaknya saya sangat bersyukur bisa keterima di SMA saya waktu itu yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, karena orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya kecuali teman-teman saya waktu SMP. Saya merasa membuka lembaran baru, memiliki pertemanan baru yang sangat-sangat fresh dan punya kesempatan untuk mengeksplorasi diri, punya kesempatan untuk menunjukkan bakat saya. Saya punya banyak kenalan teman-teman guru dan juga lingkungan yang sangat mendukung, sangat suportif, terutama guru saya waktu itu yang mendorong saya untuk berkarya sehingga akhirnya saya menuliskan sebuah buku. Saya benar-benar bersyukur bisa diterima di SMA tersebut ya. Meskipun ya ada sebagian teman dari SMP yang dulu ke SMA yang saya tempati waktu itu dan membicarakan saya sesuai dengan yang mereka tahu saat saya masih di SMP, tapi tidak banyak orang yang turns against me, yang merundung saya seperti waktu di SMP. Saat saya mulai mengetahui bahwa saya menyukai dunia sastra, dunia tulis-menulis, yang mengantar saya masuk ke salah satu universitas terbaik di Surabaya. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi saya yang saat itu merasa rendah diri, merasa minder, merasa aku tidak punya masa depan yang baik. Saya pernah merasa hal-hal seperti itu karena efek dari perisakan saat SMP. Di ambisi saya mulai terbangun, saya mulai mengasah bakat saya mulai mengejar passion saya, dan saya mulai punya pandangan tentang masa depan dan pandangan yang sangat luas untuk mengejar pencapaian-pencapaian yang lain. Tidak hanya berhenti di sana, tidak hanya berhenti di titik itu, melainkan harus melebarkan sayap saya di tempat-tempat lain. Ada satu cerita saat masa-masa saya transisi dari masa
SMA ke perkuliahan, saat anak-anak kelas 3 mulai libur dan sibuk dengan pendaftaran di kampus favorit mereka. Saat itu saya mengalami cyberbully dari teman SMP saya. Setelah itu saya mengalami cyberbully yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun saya. Saat itu saya kira yang mereka lakukan adalah prank atau memberikan kejutan, karena mereka terkenal sebagai prankster atau orang yang jahil saat di sekolah. Tapi saya berpikir, gak mungkin juga ya saya mendapatkan prank dari mereka. Saya kan bukan teman dekat mereka gitu. Ternyata sampai malam pun berlanjut, dan itu bukan sebuah prank, melainkan benar-benar cyberbully yang saya terima. Cyberbully ini berupa olok-olokan di Twitter, di status BBM, bahkan memajang foto saya dan mengolok-olok saya, yang sampai dibaca oleh teman-teman SMP saya yang lain, yang saat itu langsung ngechat saya, bertanya, ada apa sih kok kamu ini dijadiin status, ada apa. Kemudian saya juga saat itu sangat bingung, apa yang membuat mereka begitu membenci saya. Dan sampai sekarang saya masih ingat ucapan dari salah satu dari mereka. Saat itu saya dikatai, kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu tidak punya power di sini. Ngaca dong. Saya langsung kaget. Apa yang saya perbuat dengan dia? Gitu. Padahal saya tidak pernah mengganggu dia, tidak pernah mengganggu geng mereka. Yang sampai sekarang saya tidak tahu apa alasannya. Dan saat itu saya langsung membalas, iya, aku bukan siapa-siapa di kota ini. Aku bukan anak orang kaya seperti kamu. Aku juga tidak secantik teman-teman geng kamu. Aku tidak ada apa-apanya dari kalian. Terus setelah itu, dia masih terus menulis status di Twitter, bahkan bilang, kamu tidak kenal ya siapa aku, kamu salah berurusan denganku. Sampai-sampai saya menangis semalaman dan mempertanyakan diri sendiri, apa sih yang salah dengan diri saya? Saya selalu berkaca, saya selalu refleksi diri, saya selalu self-improving. Saya berharap dapat mendapatkan jawaban di kemudian hari, yang akhirnya yang mengantar saya menjadi orang yang sangat ambisius, karena untuk menunjukkan pada mereka bahwa saya bukan orang sembarangan, saya bukan orang yang bukan siapa-siapa. Saya mulai menulis banyak buku, saya mulai mencari pencapaian-pencapaian lain yang tidak ada rasa puas sampai sekarang. Dan satu persatu pencapaian-pencapaian saya akhirnya terwujud. Akhirnya bukan sekadar angan-angan atau sekadar impian yang tertulis di sebuah buku, tapi benar-benar saya wujudkan. Mungkin beberapa orang menganggap pencapaian saya adalah hal yang biasa saja, tapi bagi saya ini hal yang sangat-sangat luar biasa, hal yang saya kejar, hal yang saya perjuangkan. Pencapaian-pencapaian seperti mewakili Indonesia di Korea Selatan dalam program pemerintah Korea, atau melakukan meeting atau perjalanan bisnis ke luar negeri. Tentunya semangat saya untuk mencapai semua achievement itu tidak lepas dari pengaruh BTS. Saat saya pertama kali bekerja di Jakarta, saya merasa sangat down, saya merasa tidak punya masa depan, dan saya mulai memikirkan apakah benar yang diucapkan oleh teman saya waktu itu, apakah benar saya tidak punya bakat. Rasa ambisi saya mulai terkikis. Namun dengan adanya BTS, saya mulai bangkit lagi, saya mulai menemukan sesuatu yang baru, menemukan semangat yang baru, menemukan vibe yang sangat positif. Saya jadi punya keinginan untuk mengejar
pencapaian-pencapaian selanjutnya, dan tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan bisa mendapatkan pencapaian yang lebih besar. Dan tidak hanya saya sendiri yang merasakan, melainkan orang lain bisa termotivasi dengan pencapaian-pencapaian atau cerita-cerita saya saat mendapatkan pencapaian itu. Untuk kalian yang merasa minder atau pernah menjadi korban perisakan yang membuat kalian punya low self-esteem, it's not over yet. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah titik mula kamu mulai bangkit dan semangat untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Sesuatu yang bisa kamu tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa melakukannya. Tunjukkan pada orang-orang yang pernah meremehkan kamu bahwa kamu bisa mendapatkan achievement yang kamu impikan selama ini. Dan saya berharap untuk semua yang merasa masih berjuang, jangan pernah putus semangat. Carilah sesuatu yang bisa membuat kalian semangat lagi, hobi, atau apapun yang kalian senangi untuk mendorong kalian mendapatkan pencapaian-pencapaian selanjutnya. Tetap semangat. Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.